Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jusriyadi dari SDN 001 Bontang Selatan. Saya Purwaningsih dari SD Negeri 006 Bontang Utara. Saya Prita Amalia Wardani dari SDN 001 Bontang Selatan. Pada hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 melaksanakan praktik supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke, di sini Ibu akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Namun sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, di sini saya berperan sebagai observer dan Ibu sebagai coach. Sebelum melakukan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi nanti Ibu juga bisa tahu dalam rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Ibu diharapkan Ibu dalam proses coaching nantinya dapat menerapkan prinsip dari coaching, ya, yaitu yang pertama memposisikan diri sebagai coach, yaitu bermitra. Kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari si coaching. Dan tentunya Ibu juga sudah harus memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau hadir penuh dalam melaksanakan coaching, juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa. Jadi saya harap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta, Bu, ya, yaitu adanya tujuan, terus identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam proses coaching kali ini. Bagaimana, bisa Ibu pahami? Ya, bisa Pak. Baik. Kalau begitu selanjutnya, ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu. Baik, yang pertama, kira-kira dalam pelaksanaan coaching nantinya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua nanti Pak, insya Allah. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa. Iya. Jadi ada dua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot, ya. Baik, dari kedua kompetensi yang Ibu rencanakan dan Ibu ingin capai, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan dalam pelaksanaan coaching kali ini? Terima kasih Pak. Nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coach saya dapat solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang beliau sedang alami. Baik, luar biasa, ya. Spesifiknya itu mendengarkan aktif. Memang di mana mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci yang bisa kita pakai agar bisa menggali lebih banyak hal-hal yang ingin coach sampaikan nantinya. Untuk pertanyaan terakhir nih, Bu, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu capai atau indikator apa yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya menurut saya yang ingin saya tuju itu adalah yang pertama, nantinya dalam melakukan coaching terhadap coach saya menerapkan alur tirta secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya sendiri agar beliau dapat menentukan solusi atau permasalahan yang beliau
sedang beliau alami gitu Pak. Baik, jadi sudah jelas sekali indikator yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini. Baik, semoga dari indikator-indikator yang sudah Ibu rencanakan meliputi tadi tirta dan ide-ide solusi dari coach itu sendiri bisa tergali dengan sangat maksimal dan semoga bisa tercapai dalam proses pelaksanaan coaching kali ini. Baik Ibu, hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan melaksanakan percakapan coaching dengan coach Ibu. Saya berharap nanti dalam proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin Ibu ingin Ibu tuju atau Ibu harapkan. Baik, selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan praktik coaching dengan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Pur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Prita, alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah Bu ya. Fisiknya sehat nih Bu Prita. Iya, Tapi kenapa kepalanya nih? ini kayaknya ada yang muter-muter di di dalamnya ini. Boleh cerita, bagi-bagi cerita Bu Pur, kenapa ini kok bisa tiba-tiba putar-putar kepalanya ini? Iya, jadi saya itu kan ngajar di kelas 2 ya Bu Prita ya. Ada 32 siswa, nah dari 32 itu 10 ada yang bisa membaca lancar, sedangkan yang lainnya masih jam 5, jam 4, jam 3, jam 2, bahkan masih ada yang mengenal huruf seperti itu Bu. Masya Allah Ibu ya, perjuangan banget ya. Jadi menurut Ibu dari permasalahan yang Ibu alami di kelas nih, kira-kira apa ini yang mau Ibu ini solusi apa gitu misalnya, atau ada pemikiran Ibu bagaimana ke depannya untuk anak-anak Ibu di kelas itu bisa membaca? Iya, jadi saya selama ini kan sudah mengelompokkan anak-anak berdasarkan kemampuannya. Jadi kelompok A itu untuk anak-anak yang sudah pandai membaca, kelompok B itu yang bacanya terbata-bata, kelompok C itu yang memang baru mengenal huruf seperti itu. Baik Bu. Kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Pur waktu mengajar di kelas yang anak-anaknya rata-rata banyak yang bisa membaca, padahal dari kelas 2 ini Bu. Iya Bu, jadi kalau misalnya pelajaran bahasa Indonesia itu ya, baca cerita, nah di situ tuh terlihat sekali perbedaannya, karena sebagian kecil aja yang bisa membaca, yang lainnya hanya terdiam, kalau enggak mereka buat keributan di kelas seperti itu, karena nggak bisa membaca juga. Seperti itu Bu. Baik Bu, kalau situasi seperti itu yang di dalam kelas Ibu, kira-kira ada Ibu mau buat sesuatu di kelas misalnya? Saya kalau di kelas itu untuk membuat mereka tenang itu tentunya kan menggunakan SBB dan segala macam seperti itu gunanya, tapi tidak terlalu membuat kemampuan membaca mereka meningkat. Jadi kira-kira menurut Ibu kegiatan apa lagi yang dapat Ibu lakukan untuk memaksimalkan siswa Ibu ketika supaya mereka bisa membaca? Menurut saya sih Bu ya, karena anak kelas 2 itu kan masih siang ya Bu ya, jadi ada waktu di pagi hari untuk bisa menambah jam membacanya mereka. Nah di situ mungkin saya bisa manfaatkan untuk anak-anak yang belum lancar membacanya Bu, jadi mereka bisa itu ya, mungkin saya suruh masuk duluan, maksudnya datang ke sekolah lebih dulu daripada yang lainnya untuk saya nanti tambahan membaca seperti itu. Luar biasa sekali idenya Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu bisa dilakukan, atau mulai kapan nih kira-kira? Karena saya harus komunikasi dengan orang tua Ibu ya, karena kan memang ada yang rumahnya jauh, ada yang rumahnya dekat, supaya mereka diantar lebih cepat. Saya perlu komunikasi dengan orang tua, sepertinya pekan depan saya bisa praktekkan itu. Tidak terasa sudah
obrolan kita di hari ini. Saya rasa apa yang menjadi solusi Ibu ini bisa Ibu terapkan mungkin besok atau kapan Ibu mulai melaksanakan seperti itu, les tambahan ya Bu ya, Iya. jam luar luar pelajarannya. Iya. Baik, terima kasih ya Bu Rita sudah dibantu untuk menjadi solusinya. Iya, sama-sama Bu. Ya, maaf lahir batin. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Prita tadi sudah melaksanakan coaching dengan salah satu teman rekan sejawat yaitu Bu Pur. Seru sekali tadi saya lihat pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan. Baik, ya, tadi sudah kita melaksanakan percakapan pra-supervisi, terus tadi juga saya sudah mengikuti secara keseluruhan praktik coaching yang dilakukan bersama dengan Ibu Pur. Dari keseluruhan proses itu sekarang kita ke tahap berikutnya yaitu tahap pasca supervisi ya Bu. Ya Pak. Baik, tadi Ibu sudah mengikuti dan tadi saya sudah mengamati secara keseluruhan proses yang Ibu lakukan. Di sini ada beberapa catatan yang sempat saya tulis. Namun sebelum saya menyampaikan catatan yang sudah saya tulis, saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Tadi ketika Ibu melakukan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang sudah dilakukan? Apakah indikator yang ingin Ibu capai sudah tercapai? Ya, terima kasih Pak. Setelah tadi yang saya lakukan yaitu coaching saya yaitu berdua, capaian yang lebih spesifik di awal yang ingin saya tingkatkan dalam praktik coaching saya adalah saya akan meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak dalam praktik coaching saya. Tadi saya sudah mencoba untuk terus-menerus memunculkan berbagai ide atau pertanyaan untuk menstimulus si coaching saya untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahannya yang dihadapi. Baik, berarti tadi dalam proses coaching Ibu sudah terlaksana indikator yang dicapai yaitu tadi sudah mendengarkan dengan aktif, terus banyak pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan sehingga si coaching itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang beliau temui di lapangan. Memang tadi saya sempat mencatat di sini bahwa dari proses coaching tadi, alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar dan luar biasa, sudah terjalin dan terjadi prinsip coaching ya, di mana sudah ada kemitraan. Tadi Bapak lihat sudah tidak ada kesenjangan, jadi tadi setara ya antara coach sama coach itu sudah setara. Terus tadi juga terjalin komunikasi yang aktif, terus tadi juga terjadi proses kreatif dan itu dapat memunculkan dan memaksimalkan potensi dari si coach sehingga beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Baik, tadi juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan normatif yang Ibu lontarkan kepada si coach. Harapan saya mudah-mudahan nanti pelaksanaan atau harapan Ibu tadi melaksanakan coachingnya dapat melaksanakan dari identifikasi masalahnya dan rencananya yang telah beliau rencanakan dengan baik. Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih ya, nanti jika ada coaching lagi,
Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu lebih kembangkan ketika nanti ada pertanyaan, ada proses coaching lagi? Ya Pak, ketika nanti ada kesempatan saya untuk melakukan coaching lagi, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh saya Pak. Karena dengan kehadiran penuh perlu kita ketika kita coaching, kita akan mampu memahami apa yang disampaikan oleh coach kita, sehingga tidak keluar dari alat permasalahan yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu menggunakan alat kita. Nah, kemudian di awal sebelum proses coaching, saya nanti harus berkomitmen untuk kehadiran penuh, karena biasa terengah-engah nih, masih belum stabil. Nah, dan selanjutnya saya ingin kehadiran penuh itu memang sudah komitmen dari awal sampai akhir proses coaching saya nanti berlangsung. Baik, kita jadi yang mau kembangkan adalah presence ya, atau kehadiran penuh dalam melaksanakan suatu proses melaksanakan coaching. Baik, alhamdulillah dari 3 kompetensi yang Ibu ceritakan tadi atau yang Ibu ingin capai, mudah-mudahan pada coaching berikutnya potensi inti dari potensi coaching dapat terlaksana dengan baik, betul-betul dengan prinsip-prinsip dari pelaksanaan coaching dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya Bu Prita pada hari ini. Saya doakan semoga terus sukses dan terus semangat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.